meyakini loh. Itu. Makanya saya nanya tadi sama Bang Albert, Bang Albert, kok sampean percaya wong Habibnya sendiri itu loh masih ragu kalau dia duriah atau bukan. Cobalah sesekali nanya, Beb, Al-Afu Beb, Habib itu berapa persen sih percaya kalau Habib ini duriah Nabi? Habib nggak takut nanti kalau salah terus disiksa di akhirat. Mikir Pak, diem gitu. Enggak, kamu aja lah yang yakin 100%, saya nggak usah. Itu aneh-aneh orang-orang itu. Ya paling jawabannya itu dari njit-njit saya gitu. Nah makanya dari awal saya bilang kalau pengetahuan mereka itu warisan Pak, bukan hasil dari akal, bukan hasil dari studi. Itu mereka warisan. Makanya saya pun kalau dikasih warisan oleh leluhur saya, kakek-kakek saya, ya akan saya tanyakan, sertifikat ini asli enggak? Ini dulu dari mana? Bagaimana ceritanya? Kita loh Pak, mau beli mobil aja harus tahu riwayatnya. Masa mau ngikuti orang yang kita anggap suci tanpa perlu tahu siapa dia? Kan ya lucu. Hah? Jangan-jangan mobilnya belum lunas. Iya, belum lunas, nggak ada BPKB-nya, sekarang udah ditarik lagi. Nggak jadi, kemarin saya hilaf ngasih mobil, sini-sini, bawa sini, gitu Pak. Oke, 1000 bencana, coba kita bahas. Ini menggambarkan akibat atau dampak dari sebuah klaim. Ya terlihat sepele, hanya klaim begitu. Harusnya klaim ini membuat kuat, bukan membuat hancur. Tapi kenapa klaim ini justru membuat hancur? Karena klaimnya tidak ada pakunya. Kalau klaim kan nggak butuh paku, hanya butuh asli gitu. Gitu, butuh keaslian dan butuh kejujuran. Kalau itu memang klaim ya katakan ini bahannya besi, ini dari metal, bukan klaimnya dari rumput Jepang yang disemprot ireng biar kata kayak metal. Ini metal gini. Satu, apa dampaknya? Fanatisme tak berdasar. Kemudian ada penyimpangan ajaran agama, penyimpangan akidah, ya kan? Masa kita mau benarkan sih ketika ada yang bilang satu tempat yang tidak ada Habibnya itu tidak akan ada berkahnya? Kayak mana coba? Terus lagi, kalau kalian tidak mendoakan habaib, sholat kalian tidak akan diterima. Kayak mana itu? Saya pengen sih membela, membenarkan, tapi dengan cara apa gitu? Sudah jelas-jelas menyesatkan kok. Kalau sesat itu luka, tapi menyesatkan itu ya kesengajaan, itu kurang ajar itu namanya. Ada orang nanya, saya tersesat, gitu. Harusnya kalau saya tersesat kan saya ketika ditanya saya kasih tahu, oh saya salah, ke sana loh, yang benar saya juga mau ke sana kok, bukan. Bang ini benar nggak jalan ke surga sana? Iya sana aja. Aku udah OTW ke balik arah, orang-orang yang baru datang tak suruh ke sana, itu namanya menyesatkan. Makanya itu yang saya maksud. Habaibnya sendiri loh masih ragu. Belum ada 100% mereka meyakini kalau duriah karena kan warisan. Muhibinya yang diminta untuk meyakini 100%. Ya apa itu? Itu kan sengaja memang. Nah. Kemudian lahir juga pengkultusan individu, kultus individu. Ada lagi pengaburan sejarah. Ya. Ada lagi penggantian tradisi-tradisi leluhur. Ini belum mereka membuat situs-situs palsu, narasi-narasi palsu, dongeng-dongeng palsu. Gitu. Belum lagi ada ketidakadilan sosial. Belum lagi ini yang terakhir,
pembungkaman kritik atas nama kami ini dzurriyyah Nabi. Jadi kalian jangan sesekali mengkritisi kami. Kalian itu loh jadi orang sok suci. Sini, kok berani-beraninya kamu sama cucu Nabi? Kan kacau, Pak. Hah? Kacau. Yang disuruh orang mensucikan ternyata juga tidak suci, Ki. Terus bagaimana inti dari kritik ini? Kebohongan yang dibungkus dengan simbol agama itu jauh lebih berbahaya. Kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terkenal baik jauh lebih mematikan. Sepakat nggak, Alam Baka? Sepakat. Ada orang yang satu. Dari orang itu, Ki, malah Sayyidina Ali. Fasadun kabirun alimun mutahatikun ya. Hilun mutanasikun. Nah, yang terakhir itu yang bahaya jahilun mutanasikun. Iya. Orang bodoh yang kelihatan ahli ya, akhirnya dibungkus dengan agama tapi dia tidak punya ilmu. Yaitu ilmu yang tidak berdasar dengan ilmu. Dia pakai ilmu berdasar dengan ilmu dusta. Dusta itu butuh ilmu loh, jangan bilang dusta asal dusta aja ya ketahuan, Pak. Dia itu pakai ilmu loh. Masya Allah. Sembunyi di batu, ternyata batu nisan. Sembunyi di bawah pohon, ternyata pohon silsilah. Kenapa? Perubahannya ada 6. Hai pemecah umat, hati-hati ya. Kok gini merasa dipecah, saya itu heran loh kadang. Ini kan ada gelas yang pecah, ini kita lem satu-satu, kok malah dibilang kamu yang mecahin ya. Kan kacau. Ini sudah ada polemik kok saya dibilang mecahin. Saya itu sedang merangkai satu-satu loh. Oh, ini di sini kayak puzzle itu loh. Susah Pak puzzle itu, Pak. Apalagi kalau pecahnya itu tak beraturan. Susah. Jangan dibilang orang yang lagi benangin, malah mereka yang memecahkan. Iya, sampean mikir Kang. 2% Ki. Aku turun dulu Ki ya. Bateraiku tinggal 2%. Oh, nggih. Maaf, nanti aku cas dulu, nanti gabung lagi. Hati-hati di Alam Baka ya. Assalamualaikum. Itu loh. Nah, kebohongan yang dibungkus dengan simbol agama jauh lebih berbahaya karena seperti halnya kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dikenal sebagai orang baik jauh lebih mematikan. Jadi apa alasannya? Karena sulit disanggah tanpa dianggap menghina agama, mendapat pembelaan tanpa kritik, menyesatkan generasi dan menciptakan figur suci palsu. Itu jauh lebih berbahaya daripada tsunami. Itu loh yang dimaksud menggunakan simbol-simbol keagamaan, pakai simbol-simbol agama. Mereka tak ragu-ragu menggunakan nama baginda hanya dijadikan alat. Kayak mana coba? Kemudian pesan moralnya apa? Menghormati Nabi Muhammad tidak berarti membiarkan siapapun mencatut namanya demi status dan kepentingan pribadi. Artinya apa? Kebenaran harus ditimbang dengan ilmu, bukan dikunci oleh keturunan yang tidak terbukti. Assalamualaikum, Habib Damar. Assalamualaikum. Agama apa, Paman?
saking pundi jenengan naik silahkan multi saking. Assalamualaikum Habib Damar. Lu PG munggah oke. Ini Habib Damar masih baca wirid ini kayaknya. PG sini nak, naik nak. Anak ganteng. Ini malah baca wirid di sini. Habib Damar ini susah lah Pak. Susah pula lah kau. Assalamualaikum Kang Mas Kiai Rampak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TG nggak mau saya undang di sini. Dia itu berani kan di roomnya sendiri, beraninya di kandang sendiri, seakan-akan mendoktrin. Oh ini itu, pret. Iya, dia mah nggak mau punya teman, payah. Itu loh, ya memang udah kena gendam mau gimana lagi? Biarin lah. Orang hidupnya di situ. Iya. Nah ini pesan moralnya. Sebentar ya. Pesan moralnya apa? Bahwa kebenaran harus ditimbang dengan ilmu, bukan dikunci oleh keturunan yang tidak terbukti. Namanya keturunan palsu. Itu tidak mencerdaskan pengikutnya. Tapi apa? Mengungkung mereka dalam dogma-dogma yang tidak jelas. Kamu jangan sekali-kali berani bertanya kepada dzurriyyah Nabi kamu. Ancamannya kamu akan dimasukkan neraka. Pret. Gitu. Artinya jika kamu ingin selamat dunia akhirat, maka segeralah bertaubat. Kalau memang tetap meyakini ya silahkan simpan dalam hati, jangan disuarakan. Kasihan yang mengikuti, gitu loh. Orang yang mengikuti itu sesat itu luka. Tapi yang menyesatkan ini kesengajaan. Berarti sengaja memang menyesatkan, gitu loh Pak. Ya apa sih? Kamu tak punya ilmu paman, buktinya fitnah dan yitnah. Opo gue. Silakan Bang Chandra Desain. Nanti setelah sampean saya tak membacakan syair. Saya lama ndak bersair ya. Silakan Bang Chandra. Iya. Satu tinta 1000 bencana. Di zaman ini kok masih ada ya yang percaya dengan yang palsu-palsu. Mereka terobsesi, mereka punya ekspektasi yang lebih, maunya enak, pengen surga tapi nggak mau beribadah, makanya ngikutin yang gitu-gitu aja. Termasuk Kiai Rampak suruh bertobat ya, saya tiap hari tobat, baca istighfar tak kurang dari mi'atin, tidak kurang dari 100, insya Allah. Apa karena udah istilahnya udah percaya banget, udah dapet kapling surga apa ya Gus ya? Bisa jadi. Bingung kadang sama manusia seperti ini. Iya, kalau di akhirat surganya seakan-akan dijamin, dia pasti akan memburu surga dunia. Tuh, kita perhatian apa yang mereka buru. Karena surga nanti ya, surga yang dijanjikan mereka simpan dalam hati. Hidup mereka sekarang mencari surga dunia Pak. Makanya senang banget dengan yang gitu-gitu. Ya, silakan. Gimana Bang Chandra? Iya, kadang orang bingung masih percaya aja. Yaitu nggak usah ibadah yang rajin-rajin, asal ngikut percaya Habib itu. Betul. Masuk surga. Betul. Itu ya kejamnya itu seperti surga ini. Punya siapa? Menggadaikan sholat, mengejar cinta. Kok bisa?
Sholat kalian tidak diterima kalau kalian tidak pernah mendoakan habaib. Oh, iya Pak. Ikine piye gini? Mikirnya gimana? Mikirnya gimana ini? Heran saya itu Pak. Saking herannya dan cinta juga. Makanya kita itu saking cinta kepada mereka tiap hari menyuarakan. Iya kan Bang Chandra? Betul. Itu kok bilang kami membenci caci. Saya cinta banget kok. Tapi nggak cinta sampai mati loh. Enggak. Kalau mereka mati ya kita pengennya masih hidup gitu loh. Aduh, pas giliran naik ketemu Kiai Rampak, sinyalku merah. Gitu. Baca bismillah dulu lah. Ini ya perlu diketahui ya wahai muhibin yang terhormat ya. Ini ada saking ini, coba sesekali lah berpikir itu dalam kondisi yang tenang gitu loh. Nah, ingetin ya, cinta kepada Nabi bukan dengan memuliakan mereka yang mengaku-ngaku, tetapi dengan mengikuti ajarannya dan membela kebenaran. Itu namanya cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan kau tumpuk-tumpuk cintanya. Sinyal merah izin turun dulu ya Kang Mas. Iya Bang Chandra. Siap. Yuk rancap bana waktumu naik. Tapi harus on cam lah. Ya, cinta kepada Nabi bukan dengan memuliakan mereka yang mengaku-aku sebagai duriah, tetapi dengan mengikuti ajaran, menjadikan beliau sebagai tauladan, gitu loh, memperbaiki akhlak, berjuang di jalan Allah, membela kebenaran, bukan malah mengingkari kebenaran. Saat kebenaran datang harus dilihat dulu siapa yang bawa, itu. Kebenaran ya kebenaran, jangan dilihat siapa yang bawa. Baru kalau ini sifatnya adalah ilmu, sifatnya adalah jauh dari nilai-nilai syariat, ya itu lihat siapa yang bawa. Kalau yang bawa orangnya begitu-begitu saja, yang dibawa juga pasti palsu Pak. Sombong kali kau Raden Mas, tak mau naik pula. Kebohongan yang tidak dilawan akan menciptakan warisan sesat yang bisa membentuk masa apa? Membentuk masa apa? Masa depan umat secara keliru. Paham enggak? Kalau enggak paham sadat lagi. Saya kangen pengen dengar suara ini ya, lantunan ratib saya. Yang baca ratib nggak mau naik sayangnya. Oh mau naik dia. Yes, senggel kita ya. Senggel. Tuh loh. Ingat ya, kebohongan yang tidak dilawan akan menciptakan warisan kesesatan yang bisa membentuk masa depan secara salah kaprah. Assalamualaikum. Suaranya kurang keras suaranya. Deketin suaranya. On cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pakai baju dulu. Belum ngapain jam segini udah nggak pakai baju? Mau nyoba karomah ya, seperti mereka, melepas baju tanpa menyentuh. Iya, yeah. Halu. Itu loh Pak. Jadi makna dari 1000 bencana ini adalah simbol dari berbagai kerusakan yang muncul akibat adanya klaim palsu.
Itu loh. Adanya klaim itu, coba kalian lihatlah fakta. Kultus pribadi, masyarakat diminta untuk memuliakan satu golongan secara berlebihan karena dianggap sebagai keturunan tepuk tangan. Jadi lagi berpikir cukup Pak. Ya, mati rasa kritis. Orang-orang takut mau mengoreksi. Cucu Nabi kok dikoreksi, cucu Nabi kok dikritik, cucu Nabi kok disalahkan. Karena kenapa? Takut dianggap menghina Nabi. Itu loh Pak. Sudahlah, hentikan. Itu loh, hentikan. Kalau nggak mau hentikan ya nggak apa-apa juga sih. Silahkan berjuang, biar kami juga memperjuangkan kebenaran. Distorsi sejarah Islam. Generasi mendatang tidak tahu lagi mana yang benar, siapa yang menyebarkan Islam di bangsa ini. Itu. Kalau ini tidak kita pelajari, kita kembalikan pada tempat yang semestinya, maka 10 tahun yang akan datang, apa yang mereka upayakan sekarang tentang cerita-cerita itu, tentang pendistorsian sejarah, kemudian pembuatan bukti-bukti, ini akan diyakini sebagai kebenaran 10 tahun lagi Pak. Tapi sayangnya mereka lupa kalau yang dilawan ini adalah Tuhan. Akhirnya Allah berkehendak lain. Kasih tepuk tangan. Yuk, nanti wajah Ratipe. On cam dulu.